30 hari di rumah sakit, kisah yang mengubah cara pandangku tentang hidup. Suara siren ambulans memecah kesadaran yang berkabut. Rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya adalah hal pertama yang dirasakan Adrian ketika matanya terbuka. Bau disinfektan yang menusuk hidung, langit-langit putih, dan suara pip monoton mesin monitor adalah realitas parunya. Dia mencoba bergerak, tetapi sebatang tulang di kakinya terasa seperti diremas. Ingatannya kembali, hujan deras, jalanan licin, mobil Mercedesnya yang baru terpelanting seperti mainan. Di mana saya? Suara serak, lebih mirip dengkuran. Di rumah sakit umum pusat, Pak, jawab seorang perawat muda yang dengan suara lembut. Adrian mengerutkan kening. Rumah sakit umum? Dia membayangi klinik eksklusif dengan suite pribadi dan dokter spesialis ternama. Bukan tempat yang berdesak-desakan ini. Kamarnya berisi 3 tempat tidur. Dia mengendus kesal. Hari ini juga pindahkan saya ke ruang VIP. Hubungi sekretaris saya. Nomornya ada di dompet kunci saya. Perintahnya kepada perawat itu. Namun suaranya lemah oleh rasa sakit. Maaf Pak, kondisi Anda masih kritis. Punktur terbuka, patah tulang rusuk, dan memerlukan observasi ketat. Kami harus menunggu sampai stabil, jawab perawat itu dengan sabar. Namun matanya tak gentar. Hari-hari berikutnya diisi kemarahan dan pengeluhan. Makanan rumah sakit dia anggap tidak layak. Dia menggerutu tentang suara napas pasien di sebelahnya, tentang lampu yang terlalu terang, tentang perawat yang dianggapnya terlalu lambat menanggapi balnya. Dunianya yang sempurna yang dibangun dengan uang dan kendali telah runtuh. Dia terperangkap dalam sebuah kotak berbau antiseptik, tak berdaya, dan untuk pertama kalinya uangnya tak bisa membeli kenyamanan instan. Pada hari keempat, suasana kamar berubah. Seorang anak kecil, kurus dan pucat, dengan rambut yang hampir habis akibat kemoterapi, digiringi masuk ke ruang tidur di seberangnya. Namanya Lila, usia 8 tahun. Berbeda dengan Adrian yang terus menggerutu, Lila seperti membawa matahari masuk ke dalam ruangan. Di balik selang impuls dan monitor yang menempel di tubuhnya yang mungil, senyumannya begitu jernih. Adrian yang awalnya kesal karena harus sekamar dengan anak kecil justru terpana. Setiap pagi Lila membuka buku gambarnya yang sudah lusuh dan mulai menggambar. Dia menggambar bunga-bunga cerah, matahari dengan senyum lebar, dan di rumah dengan asap yang melengkung indah dari cerobongnya. Kenapa kau tersenyum? Tidak takut? Tanya Adrian suatu sore. Rasa ingin tahunya mengalahkan keangkuhannya. Dan Lila menatapnya dengan mata berbinar. Takut sih, tapi Mama bilang selama kita masih bisa bernapas, kita masih bisa berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Lihat keadaanmu, kata Adrian. Masih skeptis. Lila mengangkat buku gambarnya, menunjukkan gambar seorang wanita yang tersenyum, memegang tangan seorang anak kecil. Aku bahagia karena setiap hari aku masih bisa melihat Mama tersenyum. Senyum Mama lebih indah dari semua bunga di dunia ini. Kata-kata sederhana itu seperti pukulan telak di dada Adrian. Selama ini kebahagiaannya diukur dari angka di laporan keuangan, dengan merek mobil terbaru, dengan ujian dari rekan bisnis yang sama-sama oportunis. Seorang anak yang mungkin umurnya tak panjang lagi menemukan kebahagiaan mutlak dalam senyuman ibunya. Hatinya yang membeku mulai retak. Selama masa fisioterapi ringan, Adrian sering melewati lorong menuju ICU. Di sanalah dia selalu melihat seorang wanita duduk terpaku di dekat jendela ruang bayi. Wajahnya lesu, matanya sembab, tetapi selalu penuh dengan harapan. Dia hanya makan roti kering dan tidur di kursi yang keras. Suatu hari, Adrian memberanikan diri mendekat. Untuk bayi Anda, Maya mengangguk. Air matanya meleleh tanpa suara. Bayi prematur 1,2 kilogram berjuang untuk hidupnya. Kenapa tidak cari penginapan yang lebih nyadar atau setidaknya makan yang lebih baik? Tanya Adrian polos. Maya tersenyum getir.
Uang untuk bayinya pak, 1 hari di ICU harganya hampir sama dengan gaji suami saya sebulan. Yang penting anak saya hidup. Harta bisa dicari, nyawa tak bisa diganti. Saya rela tidak tidur dan makan seadanya, asalkan dia kuat. Adrian terdiam. Dia teringat bagaimana dulu dia mengeluarkan puluhan juta untuk sebuah jam tangan tanpa pikir 2 kali. Dan di sini, seorang ibu rela mengorbankan seluruh kenyamanannya, bahkan kesehatannya sendiri, hanya untuk membeli bayinya kesempatan hidup yang lebih besar. Ini adalah jenis cinta yang tak pernah ada dalam kamus hidupnya. Cinta yang tidak menuntut, tetapi memberi reserve. Dia punya segalanya, tapi tidak memiliki apa-apa yang dimiliki Maya. Sebuah alasan untuk berkorban dengan tulus. Kembali ke kamar, Adrian menemukan seorang pasien baru di tempat tidur ketiga. Pak Seno, seorang kakek berusia 70-an. Sepi, itulah kesan yang ditimbulkannya. Anak-anaknya yang hanya datang sebentar saat pertama masuk, meninggalkan uang dan beberapa bungkusan makanan, lalu pergi dengan alasan sibuk. Setiap malam, Adrian terbangun oleh suara lirih Pak Seno yang menerima telepon. "Iya nak, papa baik-baik saja, jangan khawatir." "Sibuk?" Iya, gak apa-apa. Yang penting kamu sehat." Padahal setelah ditutup telepon, kakek itu hanya bisa menatap kosong ke langit-langit. Air matanya menetes pelan. Awalnya Adrian merasa jengkel. Baginya, kemandirian adalah segalanya. Tapi suatu malam, saat rasa sakitnya membuatnya terjaga, dia mendengar isak tangis yang ditahan. Mereka tidak datang. Adrian, lirih Paseno pecah. "Aku bekerja banting tulang seumur hidup, menyekolahkan mereka sampai tinggi, agar mereka punya kehidupan yang baik. Tapi sekarang ketika aku paling membutuhkan sebuah pelukan, mereka sibuk dengan kehidupan baik yang aku berikan itu." Takut, itu yang dirasakan Adrian untuk pertama kalinya. Dia melihat bayangan dirinya di masa depan. Dia punya segudang harta, tapi tidak punya seorang pun yang akan duduk di sampingnya ketika dia lemah. Siapa yang peduli? Koleganya, mereka akan mencari penggantinya. Pelayannya, mereka akan pergi ketika gajinya berhenti. Dia kaya raya, tapi bisa mati dalam kesepian yang paling menyiksa seperti Pak Seno. Pada hari ke-25, kondisi Adrian memburuk. Infeksi menyerang lukanya, demam tinggi menghantuinya, membuatnya delirium. Dalam kaburnya, dia mendengar suara-suara doa lirih Maya untuk bayinya yang dia panjatkan, juga untuk Adrian. Lagu kecil Nandri yang dinyanyikan Lila untuk menyenangkannya, dan genggaman tangan keriput Pak Seno yang hangat menemani di saat dia merasa hampir tenggelam. Dalam momen antara sadar dan tidak, dia menangis. Air mata yang telah puluhan tahun tidak pernah dia ketahui. Dia menangis karena melihat betapa miskinnya dirinya. Orang-orang di sekitarnya ini yang hampir tidak memiliki apa-apa secara materi, memiliki kekayaan hati yang tak ternilai. Mereka memiliki cinta, harapan, dan ketabahan yang tidak bisa dibeli dimanapun. Ketika krisisnya terlewati dan matanya terbuka, yang pertama dia lihat adalah 3 wajah itu. Lila yang tersenyum lemah dari tempat tidurnya, Maya yang mengangguk dari pintu, dan Pak Seno yang masih memegangi tangannya. "Kamu kuat nak," bisik kakek itu. Pada detik itu, Adrian berjanji pada dirinya sendiri, jika dia selamat, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pintu rumah sakit terbuka. Udara segar untuk pertama kalinya terasa begitu berarti. Adrian menghirupnya dalam-dalam. Keluarganya yang selama ini diabaikan menjambutnya dengan pelukan yang ia balas erat, sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. 30 hari telah mengubahnya secara fundamental. Hari itu juga dia memerintahkan sekretarisnya untuk hal yang berbeda, membayar seluruh biaya pengobatan Lila dan bayi Maya, serta menyediakan dana pendidikan untuk mereka. Dia mengunjungi apartemen mewahnya, mengambil beberapa barang, dan pergi ke rumah orang tuanya yang telah lama tidak ia datangi. Dia meminta maaf. Hidupnya kini punya tujuan baru.
Dia menggunakan kekayaannya bukan untuk menumpukan harta, tetapi untuk membangun panti jompo yang humanis, menyumbangkan untuk penelitian kanker anak, dan yang paling penting meluangkan waktu untuk benar-benar mengenal dan mencintai keluarganya. Dia sering kembali ke rumah sakit itu, bukan lagi sebagai pasien, tetapi sebagai relawan yang membawakan buku gambar dan pensil warna untuk anak-anak seperti Lila. Setiap kali mencium bau antiseptik, dia tidak lagi teringat pada rasa sakit, tetapi pada awal transformasinya. 30 hari di rumah sakit mengajari ke sesuatu yang tidak pernah bisa dibalik dengan kekayaan, cinta, waktu, dan kebahagiaan yang tulus.